Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risa Rantatami dari kelas E NIM 180105143 akan menyampaikan materi tentang makhluk manusia. Evolusi manusia. Makhluk manusia di antara makhluk-makhluk lain. Dipandang dari sudut pandang biologi, manusia hanya merupakan satu jenis di antara lebih dari 1.000.000 jenis makhluk lain yang pernah atau masih menduduki alam di dunia ini. Darwin mengemukakan teori mereka tentang proses evolusi biologi. Menurut teori ini, bentuk-bentuk hidup tertua di muka bumi ini terdiri dari makhluk-makhluk satu sel yang sangat sederhana, misalnya protozoa. Dalam proses evolusi biologi yang telah berlangsung sangat lama, banyak bentuk makhluk yang sederhana itu telah hilang dan kandas dari muka bumi. Akan tetapi, banyak juga yang dapat bertahan jenisnya dan hidup berlangsung sampai sekarang. Sedangkan bentuk-bentuk makhluk baru yang bercabang dari bentuk-bentuk yang lama itu menjadi sekian banyak hingga jumlah jenis makhluk yang sedang menduduki bumi kita ini hampir mendekati angka 1 juta. Bersama dengan beribu-ribu macam makhluk lain, manusia dikelaskan bersama makhluk-makhluk lain tersebut ke dalam satu golongan, yaitu kelas binatang menyusui atau mamalia. Dalam kelas mamalia ini terdapat satu subgolongan atau suku, yaitu suku primat. Evolusi makhluk manusia. Proses pencabangan makhluk primat manusia itu merupakan suatu jenis makhluk yang telah bercabang melalui proses evolusi dari sejenis makhluk primat. Menurut penelitian paling akhir, makhluk pertama dari suku primat muncul di muka bumi sebagai suatu cabang dari makhluk mamalia atau binatang menyusui. Sudah kiranya 70 juta tahun yang lalu di dalam suatu zaman yang oleh para ahli geologi disebut kala Paleosen Tengah. Cabang yang timbul kemudian pada permulaan kala Miosen kira-kira 20 juta tahun yang lalu adalah orangutan. Daerah asal orangutan adalah konon Afrika Timur yang ketika itu masih menjadi satu dengan daerah Arab hingga terletak lebih dekat pada Asia Selatan daripada sekarang. Cabang ketiga adalah sejenis makhluk yang menurut perkiraan para ahli menjadi nenek moyang manusia. Percabangan ini terjadi kira-kira 16 juta tahun yang lalu pada bagian terakhir dari kala Miosen. Fosil-fosil makhluk ini menunjukkan sifat yang lain daripada yang lain, yaitu ukuran badan raksasa yang jauh lebih besar daripada gorila yang hidup sekarang. Cabang keempat adalah cabang kera-kera pongit yang lain, yaitu gorila dan simpanse yang terjadi kira-kira 12 juta tahun yang lalu. Pada permulaan kala Pliocene, kedua makhluk kera dari Afrika ini dapat menyesuaikan diri dengan revolusi mengembangkan organisme yang dapat hidup di pohon maupun di darat. Proses pencabangan berikut yang rupa-rupanya terjadi di Afrika Timur timbul dari evolusi makhluk Gigantopus. Sebagai kera-kera manusia raksasa itu menghilang dari benua Afrika. Cabang inilah yang menurut para ahli akan berevolusi menjadi makhluk manusia. Makhluk yang akan menurunkan manusia ini berhasil menyesuaikan diri dengan proses menghilangnya hutan rimba di Afrika Timur dan proses timbulnya sabana-sabana terbuka di hutan-hutan terbatas dan gelombang-gelombang berlukar tersebar di sana-sini. Makhluk primat pendahuluan manusia. Kira-kira seabad yang lalu para ahli biologi dan paleontologi masih mengira bahwa siapakah nenek moyang manusia itu. Dapat dipecahkan dengan usaha menemukan sejenis makhluk yang telah kandas yang merupakan penghubungan antara kera dan manusia dalam silsilah hidup. Sekarang dengan kemajuan di bidang ilmu-ilmu paleontologi dan geologi, konsep para ahli mengenai soal missing link itu sudah berubah. Makhluk itu sudah tidak asing lagi dipandang sebagai suatu makhluk yang berada di antara kera dan manusia, tetapi sebagai seekor makhluk pendahulu atau makhluk induk yang mendahului baik kera-kera besar maupun manusia.
yang kedua-duanya hanya merupakan spesialisasi khusus dari makhluk induk tadi. Makhluk induk kedua adalah Gigantanthropus, hidup pada bagian akhir kala Miosen kurang lebih 16 juta tahun yang lalu. Pengetahuan para ahli mengenai wajah, sifat-sifat, serta persebarannya dari makhluk kera-kera raksasa ini masih terlampau sedikit karena terbatasnya jumlah fosil yang telah ditemukan untuk menelitinya. Suatu makhluk primat yang menurut wujud fosil-fosilnya menunjukkan ciri-ciri tersebut adalah makhluk yang pertama ditemukan pada tahun 1924 di Taungsus oleh para ahli paleontropologi. Makhluk ini disebut Australopithecus, kera dari selatan. Banyak para ahli paleontropologi terkemuka pernah meneliti dan menganalisis fosil-fosil ini. Sedangkan fosil dari lembah Olduvai dianalisis oleh L.B.C. Laker dengan mengemukakan metode baru untuk menganalisis umur dari lapisan bumi, yaitu metode potasium-argon. Hasil analisis ini adalah kesimpulan bahwa makhluk yang diberikan nama khusus yaitu Zinjanthropus. Bentuk-bentuk manusia tertua. Dalam tahun 1890, seorang di lembah Sungai Bengawan Solo dekat desa Kedung Berubus dan kemudian lagi dekat desa Trilin di Jawa Timur, sekelompok tengkorak atas, rahang bawah, dan sebuah tulang paha. Tengkorak atas seolah-olah sebuah tengkorak seekor kera besar. Isi otaknya jauh lebih besar dari dibandingkan dengan jenis kera maupun yang terkenal sekarang. Sebelum pecahnya Perang Dunia Kedua saja telah ditemukan lebih dari 20 fosil, dan diantaranya ada suatu rangkaian penemuan yang juga menjadi terkenal sekali, yaitu rangkaian penemuan antara 1931 dan 1934 berupa 14 fosil Pithecanthropus yang terdiri dari 12 tengkorak dan 2 tibia. Ahli paleontropologi Indonesia Tengku Jacop yang meneliti 14 fosil secara mendalam sekali menyebutkan Pithecanthropus solentensis. Ahli paleontropologi Indonesia juga meragukan pendapat bahwa makhluk Pithecanthropus sudah mempunyai kebudayaan. Ia tidak hanya mendasarkan pendiriannya atas fakta bahwa tak pernah ditemukan berkas-berkas alat-alat bersama dengan fosil-fosil tersebut, tetapi juga berdasarkan fakta bahwa volume otak Pithecanthropus masih terlampau kecil dibandingkan dengan makhluk manusia sekarang. Makhluk Pithecanthropus termasuk Meganthropus paleojapanicus itu memang oleh para ahli paleontropologi sekarang dianggap sebagai makhluk pendahulu manusia di kawasan luas Asia. Bahasa juga menyebabkan lebih berkembangnya otak, begitu juga sebaliknya. Karena itu, Tengku Jacop memang benar menganggap bahwa kedua unsur dalam kehidupan manusia, yaitu akal dan bahasa, sebagai landasan yang memungkinkan kebudayaan berevolusi. Makhluk yang telah mempunyai kebudayaan itu yang baru dapat disebut makhluk manusia secara penuh. Bentuk manusia dari kala Pleistosen muda. Fosil-fosil manusia yang berasal dari kala Pleistosen muda yang berumur kira-kira 200 tahun. Fosil-fosil tersebut tidak hanya berupa tengkorak, melainkan banyak juga berupa rangkaian yang terlengkap. Salah satu ditemukan pada tahun 1856 dalam suatu gua di lembah Sungai Nender dekat kota Dusseldorf di Jerman dan menjadi terkenal dengan nama Homo neanderthalensis, manusia dari lembah Nender. Semua fosil Homo neanderthalensis dan fosil-fosil sebangsa terdapat terdekat dengan berbagai macam alat bantu, sisa-sisa kebudayaan lama yang memberikan kepada kita sekedar keterangan mengenai kehidupan makhluk Homo neanderthalensis sebagai manusia yang telah berkebudayaan itu. Fosil-fosil Homo neanderthalensis di Eropa sering ditemukan bersama dengan berkas-berkas api yang menunjukkan bahwa mereka hidup dalam suatu lingkup iklim yang dingin di daerah lapisan-lapisan es di Eropa kala glasial terakhir. Berkas alat-alat menunjukkan bahwa mereka terutama hidup dari berburu dan
bahwa alat-alat batunya dipakai untuk memotong daging hasil berburu mereka, tetapi mungkin juga sebagai senjata. Manusia sekarang atau Homo sapiens. Berkas-berkas Homo sapiens yang tertua juga terkadang dalam lapisan-lapisan Pleistosen muda, yang berarti bahwa makhluk itu hidup pada akhir kala glasial terakhir, atau kurang lebih 100 tahun yang lalu. Mulai zaman seperti itu, yaitu zaman Holocene, semua penemuan fosil-fosil manusia ditemukan bersama berkas-berkas kebudayaan dan mulai menunjukkan perbedaan keempat ras pokok yang pada saat ini menduduki muka bumi kita, yaitu yang pertama, ras Australoid yang hampir kandas dan yang kini sisa-sisanya masih hidup di daerah pendalaman benua Australia. Yang kedua, ras Mongoloid yang kini malahan merupakan ras yang paling besar jumlahnya dan yang paling luas daerah persebarannya. Yang ketiga, ras Caucasoid yang kini tersebar terutama di Eropa, Afrika di sebelah gurun Sahara, di Asia Barat Daya, di Australia, dan di benua Amerika Utara dan Selatan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.